Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Istilah manajemen berasal dari kata manajemen berbahasa Inggris, berasal dari kata to manage yang artinya mengurus suatu tata laksana. Sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara mengatur, membimbing, dan memimpin semua orang yang menjadi bawahannya agar usaha yang sedang dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pengertian umumnya, manajemen adalah proses merencana, mengorganisasi, mengarahkan, mengorganisasikan, serta mengawasi kegiatan agar tercapainya secara efisien dan efektif tujuan organisasi tersebut. Atau dapat diartikan juga, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen merupakan ilmu dan seni di mana ada 4 fungsi utama, yaitu dalam manajemen perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau aquating, dan pengawasan atau controlling. B. Rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan lingkungan dan organisasi bisnis. Yang kedua, apa yang dimaksud lingkungan internasional dan kegiatan bisnis. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan budaya organisasi dan kegiatan bisnis. C. Tujuan penulisan. Untuk mengetahui dan memahami tentang lingkungan dan organisasi bisnis. Untuk mengetahui dan memahami tentang lingkungan internasional dan kegiatan bisnis. Untuk mengetahui dan memahami tentang budaya organisasi dan kegiatan bisnis. A. Lingkungan dan organisasi bisnis. 1. Organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan. Organisasi sebagai kumpulan dari orang-orang tidak dapat dilepaskan dari lingkungan. Karena pada dasarnya organisasi juga merupakan bagian dari lingkungan dan masyarakat. Secara garis besar, lingkungan organisasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. A. Pemilik organisasi. Para pemilik organisasi adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal, ide, ataupun berdasarkan ketentuan lainnya yang dinyatakan sebagai pemilik organisasi. B. Tim manajemen. Tim manajemen adalah orang-orang yang menurut para pemilik organisasi atau perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi dalam aktivitasnya sehari-hari untuk suatu periode tertentu. C. Para anggota atau para pekerja. Para anggota atau para pekerja dalam suatu organisasi merupakan unsur sumber daya manusia atau SDM yang sangat dominan dalam sebuah organisasi, karena biasanya jumlahnya merupakan yang paling besar dalam sebuah organisasi. Lingkungan fisik organisasi. Pemilik organisasi, pekerja, dan tim manajemen merupakan orang-orang atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Sebagaimana telah diterangkan, organisasi memiliki sumber daya yang tidak hanya orang-orang saja, tetapi juga sumber daya uang, sumber daya alam, maupun sumber daya informasi. 3. Lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan eksternal atau lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional ini dapat bertahan. Dalam kegiatan operasional, perusahaan berhadapan dan senantiasa berusaha untuk
menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan yang terkait langsung atau lingkungan mikro perusahaan dan lingkungan yang tidak terkait langsung atau lingkungan makro perusahaan. A. Pelanggan. Para pelanggan atau konsumen adalah mereka yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, dan mengajukan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. B. Pesaing. Pesaing adalah organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Karena bisnis yang dijalankan sama, maka pesaing merupakan tantangan sekaligus ancaman yang dihadapi organisasi dalam meraih pelanggan. C. Pemasok. Pemasok adalah pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis dari sebuah organisasi, khususnya organisasi bisnis yang melakukan kegiatan produksi barang jadi dari berbagai jenis bahan baku. Partner strategi. Partner strategi adalah perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda dengan perusahaan kita, tetapi secara bersama-sama bisa menjadi mitra kita dalam menjalankan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. E. Regulator. Regulator adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam menciptakan keadaan dan kegiatan bisnis yang fair dan aman bagi semua pihak yang ingin menjalankan bisnis. F. Pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang atas legitimasi politik tertentu di suatu negara diangkat dan bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam membangun di segala bidang. G. Masyarakat umum. Masyarakat umum adalah keseluruhan pihak yang tidak termasuk ke dalam lingkungan-lingkungan yang disebutkan di atas. Masyarakat umum dibagi menjadi dua. Pertama, masyarakat umum yang menjadi pihak yang terkait langsung dengan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh sebuah perusahaan. Misalnya, pelanggan, masyarakat sekitar perusahaan, dan toko masyarakat di mana sebuah perusahaan berdiri dan menjalankan aktivitasnya. Masyarakat umum yang kedua adalah masyarakat umum yang tidak terkait dengan kegiatan perusahaan. B. Lingkungan internasional dan kegiatan bisnis. Bisnis internasional berbeda dari bisnis domestik. Bisnis internasional berhubungan dengan kekuatan-kekuatan dari 3 jenis lingkungan, yaitu domestik, asing, dan internasional. Berbeda dengan bisnis domestik yang hanya melakukan kegiatan-kegiatan bisnisnya di dalam batas-batas sebuah negara dan hanya perlu memperhatikan lingkungan domestiknya saja. Namun, tidak ada perusahaan yang seluruhnya bebas dari kekuatan-kekuatan lingkungan asing atau internasional, karena harus berhadapan dengan persaingan dari barang-barang impor atau dari pesaing-pesaing luar negeri yang mendirikan operasi-operasi di lingkungan domestiknya. Budaya organisasi pada dasarnya merupakan apa yang dirasakan, diyakini, dan dijalani oleh sebuah organisasi. Bank Amerika misalnya memiliki budaya organisasi untuk bekerja secara formal, ketat, bahkan cenderung kaku dalam menjalankan peraturan. Para pegawai di perusahaan ini harus memakai pakaian yang sangat formal seperti kemeja, dasi, jas, dan berbeda dengan perusahaan Texas Instrument yang menerapkan budaya organisasi di mana penggunaan dasi merupakan suatu yang dihindari dalam bekerja, dan mereka cenderung berbusana secara informal dan kasual seperti kaos dan sebagian pekerjaannya menggunakan jaket. Budaya organisasi akan sangat berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lain. Namun, pada intinya, apa yang dianut oleh sebuah perusahaan akan menentukan bagaimana kesuksesan dapat mereka raih.
Namun demikian, budaya organisasi juga dapat berbeda antar organisasi internal perusahaan tersebut. Contohnya, bagian SDM dengan bagian pemasaran. Bagian SDM tentu mempunyai peraturan yang mutlak yang harus dipatuhi setiap karyawannya. Tetapi bagian SDM justru harus mengerti bagaimana selera konsumen yang fleksibel dan tidak selalu sama. Oleh karena itu, kecenderungan ini ada di setiap organisasi. Maka budaya organisasi merupakan faktor yang akan menentukan bagaimana tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. 2. Faktor penentu terbentuknya budaya organisasi. Berdasarkan catatan teoritis dan empiris, budaya organisasi merupakan nilai dan keyakinan yang dipegang oleh sebuah organisasi sejak terbentuk, tumbuh, dan berkembang. Apa yang dialami oleh setiap perusahaan, dari mulai mereka membangun bisnisnya hingga suksesnya, bahkan juga kegagalan yang dirasakan, akan membangun sebuah budaya dalam organisasi. Sebuah perusahaan akan menemukan bahwa dari sekian tahun perjalanan bisnisnya, banyak hal yang kemudian dapat dijadikan nilai-nilai dan norma yang dapat dipegang teguh oleh suatu organisasi untuk meraih kesuksesan dalam jangka yang panjang. Berdasarkan pemahaman faktor di atas, faktor yang menentukan terbentuknya budaya organisasi adalah pengalaman yang dijalani oleh organisasi itu sendiri. Pengalaman yang bisa berupa kesuksesan maupun kegagalan. Fase-fase di mana kesuksesan dan kegagalan ini pada dasarnya menentukan bagaimana budaya organisasi terbentuk dan diyakini kemudian oleh organisasi tersebut sebagai sebuah konsep norma dan nilai yang dianut dan mempengaruhi keseluruhan cara kerja di perusahaan. 3. Manajemen bagi budaya organisasi. Pada dasarnya, para manajer perlu memahami budaya organisasi apa yang dianut saat ini, diyakini oleh lingkungan saat ini, dan kemudian perlu memiliki keyakinan untuk mempertahankan atau mengubah budaya tersebut sesuai dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Seorang manajer perlu memahami benar budaya organisasi mana yang harus dipertahankan dan nama yang harus dirubah. Perkembangan teknologi yang begitu pesat akan memaksa setiap orang melakukan perubahan secara cepat. Dalam konteks ini, manajemen yang perlu mengarahkan agar perusahaan melakukan perubahan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Jika sebuah organisasi terbiasa bekerja lambat, tidak tepat waktu, maka dapat diperkirakan organisasi tersebut tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berubah sangat cepat. Para manajer harus tahu persis budaya organisasi, apa yang harus dijalankan, yang semestinya dibangun dan dipertahankan. Oleh karena itu, kemampuan para manajer untuk memahami skenario budaya dan lingkungan di mana perusahaan akan sangatlah dibutuhkan. Penutup. Kesimpulan. Dari penjelasan di atas tadi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan, yang meliputi lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi. 2. Lingkungan internasional dan kegiatan bisnis. 3. Budaya organisasi dan kegiatan bisnis yang meliputi pentingnya budaya bagi organisasi bisnis, faktor penentu terbentuknya budaya organisasi, dan manajemen bagi budaya organisasi. B. Saran. Dengan melihat situasi yang terjadi pada era modern ini, kami menyarankan agar tetap menjaga budaya dalam suatu organisasi, karena merupakan hal yang sangat penting dan harus dijaga dalam sebuah organisasi.
dijalankan sesuai dengan jabatan. Dan yang ketiga, dalam perusahaan kita memerlukan disiplin. Baik teman-teman, kami dari kelompok 3 telah menerangkan beberapa hal yang berkaitan dengan lingkungan dan budaya organisasi. Kurang lebihnya dari kami dari kelompok 3 mohon maaf sebesar-besarnya. Segala kritik dan saran akan kami terima. Semoga ilmu tadi dapat bermanfaat bagi kami semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.